malam para pendengar sekalian. Bersama dengan saya Patripan, si apologik muda. Malam hari ini saya akan sedikit membantu ya, dan juga mungkin ada langkah persiapan juga, dimana mungkin pada saat nanti saudara channel saya yaitu Tanpa Ragi akan memberikan ya setidaknya undangan, invite, agar saya bisa membantu dalam menjawab persoalan-persoalan dalam keimanan Kristiani. Ya. Nah, di sini saya ingin bahas topik yang pertama, yaitu apakah Alkitab itu adalah kitab yang isinya semua palsu. Nah, pertanyaan ini sudah sangat lama dan senantiasa dikritik oleh orang-orang yang tidak percaya dan selalu menimbulkan tuduhan kitab suci orang Katolik ya, Katolik, Kristen dan segala macam yang bernama Alkitab itu palsu. Ya. Saya tidak tahu bagaimana cara mereka mengklaim, tapi yang jelas itu berawal pada tahun 1064 ya, oleh seorang yang bernama Ibnu Hazm. Adalah orang pertama yang menuduh bahwa Alkitab itu telah diubah dan dipalsukan. Tuduhan ini bertujuan untuk mempertahankan keyakinan dirinya sebagai seorang Muslim. Awal mula, Ibnu Hazm menemukan perbedaan antara Alkitab dengan Quran, dan ia juga menemukan adanya kontradiksi dalam kedua kitab. Sebagai seorang Muslim, ia jelas harus mempertahankan kepercayaannya dan menganggap bahwa Alkitab itu palsu. Ini jelas pada pemikirannya, jika Quran dan Alkitab berbeda, maka Quran itu benar dan Alkitab itu palsu. Dan ini sudah sangat lama pandangan ini berkembang sampai saat ini. Karena berawal dari Ibnu Hazm dan berkembang terus, tidaklah pantas sebenarnya bagi saya dan juga mungkin Islam yang lainnya, yang saya katakan dalam hal ini adalah moderat, bahwa Alkitab itu adalah palsu. Mengapa saya katakan demikian? Di sini saya menemukannya di dalam kitab mereka sendiri ya, yang saya sebut sebagai Al-Quran ya. Sebagai Al-Quran, kitab terakhir yang lima wahyu ya. Di sini saya tidak akan membaca Arabnya karena mungkin pasti akan memberikan kontradiktif sama sekali terhadap pengamat Muslim yang lain. Tapi saya akan membaca terjemahan Indonesia yang menurut saya itu tidak perlu dimaknai ganda, tapi intinya ada satu. Kita lihat di Al-Quran ya, Al-Quran dan terjemahan ini. Di dalam Quran surah Yunus ayat 94 yang mengatakan, maka jika kamu dalam kurung Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jika Alkitab palsu, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Muhammad jika ia ragu pada Quran harus bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelumnya, yang jelas dalam hal ini adalah Alkitab. Nah, jika Alkitab palsu, maka logikanya kenapa harus bertanya kepada orang yang membaca kitab yang telah dipalsukan? Benarkah bahwa Alkitab itu palsu? Dasar dari beberapa Muslim yang percaya bahwa Alkitab itu palsu itu ditemukan di dalam surah Al-Baqarah ayat 75 yang tertulis dalam bahasa Indonesianya, apakah kamu mengharapkan mereka percaya kepadamu padahal dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Nah, jika benar yang dicatat Quran ini itu ada, maka sebenarnya ini juga terjadi di Israel. Baik nabi-nabi yang sebenarnya telah mendengar firman Tuhan tetapi berbuat palsu ya. Sumber biblisnya banyak sekali. Ada di Yeremia bab 5 ayat 3, bab 14 ayat 14, bab 23 ayat 25 sampai 26, bab 27 ayat 14 hingga 16. Di zaman Nabi Yeremia tadi ya, saya sebutkan itu dalam perikop-perikop atau referensi di bacaan tersucinya, Nabi Yeremia diutus kepada kerajaan Israel Selatan karena banyak kehidupan yang melenceng. Salah satunya yang memasukkan Taurat, sehingga
Hal itu dikecam oleh Nabi Yeremia. Dapat dilihat di bab 8 dan 8. Sekali lagi saya katakan, Taurat tidak pernah berubah. Namun para penafsirlah yang berani memanipulasikan dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan mereka kala itu. Jadi kesimpulannya, Alkitab itu sebenarnya tidak palsu. Maka Allahnya Muhammad meminta agar membaca Alkitab yang saya sebutkan dalam referensi, ya, Quran surah Yunus tadi ayat 94, yang berkata juga bahwa di bagian yang lain Taurat, ya, Taurat yang 3 agama Abrahamik, ya, Yahudi, Kristen dan Islam, ya, adalah petunjuk dan cahaya. Itu disebutkan dalam Al-Maidah ayat 44. Begitu pula dengan Injil di surat yang sama, Al-Maidah tadi ayat 47. Nah, lagi pula tuduhan memang harus berdasarkan bukti. Nah, di sini kalau pernyataan ini benar, ya, penuduh-penuduh yang selalu memberikan kesempatan jelek untuk melencengkan Alkitab, makanya sekedar menjawabkan, ya. Yang pertama adalah pelaku pemalsuan. Siapakah orang-orang yang melakukan pemalsuan? Dan situs palsu dan otoritas yang mana yang dapat menghancurkan habis-habisan Alkitab asli itu sendiri? Tindakan penghancuran itu mustahil bisa diam-diam disilumankan, karena salinan kitab telah berskala lebih luas. Injil yang terupdate sekarang, yaitu lebih, bahkan banyak sekali, ya, ada 24.000 salinan, ya. Salinannya pun banyak sekali macam, ya, mulai dari papirus, kodek, dan temuan-temuan yang lain, ya. Kita orang modern, kita pasti mengenal yang namanya internet. Jadi rajinlah membuka internet, saring informasi yang baik. Dan yang kedua adalah barang bukti asli, ya. Orang bertanya, seperti apa kitab asli itu, ya? Seperti salah satu kitab Injil, Injil Barnabas kah? Atau seperti Quran? Ya. Bila seperti Quran, sangat tidak cocok, ya, saya katakan, karena ajaran-ajaran Yesus yang berisi banyak sekali perumpamaan di dalam Alkitab itu sangat orisinal, tapi tidak dimiliki dalam Quran. Ya. Saya katakan perumpamaan itu adalah cara unik Yesus dalam mengajarkan kerajaan Allah. Dengan perumpamaan, ia menyamakan dirinya dengan orang-orang di sekitar. Ia membahasakannya dengan bahasa orang-orang sekitar, sebangsanya kala itu. Yang jelas dia pasti berbahasa Aramaik, ya, berbahasa orang sana. Dan mungkin teman-teman Kristen Koptik, ya, akan tahu tentang hal ini. Ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Yesus, salah satunya kasih dan segala macam, itu seperti absen, ya, absen atau tidak terindikasi di dalam Quran. Lalu yang ketiga, tempat terjadi pemalsuan, yaitu tempatnya di mana? Ya, tempatnya itu sampai sekarang siapa yang berani mempertanggungjawabkan tempatnya di mana pemalsuan itu terjadi? Lalu yang terakhir adalah waktu terjadinya pemalsuan. Kalau dalam kronologi waktu, ya, saya lihat, apakah sebelum turun Quran ataupun sesudah Alkitab itu? Ya, saya katakan, kalau sebelum, berarti mustahil ada perintah bertanya kepada orang yang baca Alkitab. Masuk akal ini, logika ini, ya. Karena Quran sudah mengatakan sendiri, ya. Nah, kalau sesudah, pasti ada koleksi atau biblioteka, museum-museum perpustakaan dunia yang sudah telanjur mengisi duluan Alkitab, yang sebenarnya itu tidak palsu, namun dituduh orang luar itu palsu. Jadi di sini saya katakan, ya, tidak ada dalil, tidak ada bukti yang kuat, ya, untuk mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, tidak ada. Ya. Kembali pandang sebagai orang yang beragama itu dengan sehat. Ya. Pikiran, hati, budi, tindakan itu selalu mengiringi. Namun pandang juga kepada orang-orang lain. Kita bersaudara, satu bapa Abraham,
walaupun dalam beda jalan. Ya. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian yang mendengarkan, pahamilah kitab suci agama lain itu sebagai kitab suci pendukung hidup kalian. Tidak harus jadi penyempurna, saya katakan ya. Kalau tidak ada Alkitab, ini tidak akan mungkin terbukti ya. Tidak akan mungkin terbukti barang ini. Tidak akan terbukti. Saya berani menjamin. Semua kisah pasti akan bersumber dari kitab sebelumnya. Seperti yang dikatakan dalam buku ini juga. Jadi, saya mohon agar kiranya orang-orang di luar sana yang mendengarkan saya dalam video ini semakin sadar dan terbuka bahwa hidup pluralitas itu ada dan tidak bisa dipaksakan untuk mati. Pluralitas muncul karena Tuhan sendiri yang membuatnya. Kita berbeda satu sama lain, tidak ada yang sama. Kita bukan robot, kita adalah insan, manusia yang dapat mati, kembali menjadi debu dan tanah, seperti yang pernah disabdakan kepada kita semua. Demikian video dari saya untuk hari ini. Besok saya akan mengupload lagi mengenai tuduhan-tuduhan berikutnya tentang Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.